Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, perjumpaan kali ini kita akan membahas cara menanam padi dengan pola tanam jajar biasa. Nah sahabat tani, kali ini kita akan membahas beberapa persoalan dari awal pembajakan sawah, kemudian persiapan bibit, proses penanaman, kemudian pertumbuhannya setelah 3 hari pasca tanam dan 14 hari pasca tanam. Kita akan tampilkan juga pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat. Nah sahabatku sekalian, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dan mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video, sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasinya. Nah jangan lupa juga like-nya, jika berkenan bisa share dan komen. Nah sahabat tani, pada saat kesempatan kali ini Pak Husein ingin membagi pengalaman berdasarkan apa yang kita lakukan selama ini. Nah untuk itu sahabatku, saya yakin di luar sana banyak sahabat-sahabat saya yang lebih hebat, yang lebih berpengalaman, bahkan lebih sukses bagaimana caranya dalam rangka membudidayakan atau menanam padi. Itu punya cara masing-masing sahabat tani. Mungkin pada kesempatan kali ini barangkali ada yang sesuai dengan pendapatnya, ada yang mungkin beda pendapat, atau mungkin punya cara lain. Nah tentu masukan sangat kami harapkan sahabatku, tolong bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Nah sahabat tani, untuk langkah berikutnya seperti ini kita lakukan proses pembajakan. Nah proses pembajakan ini kita lakukan, kita bajak dengan menggunakan hand tractor ya, masih kita lakukan secara biasa. Kemudian setelah kita lakukan pembajakan, kemudian kita ratakan lagi agar bekas bajakan jadi rata, gembur. Nah, seperti ini sahabat tani. Jadi setelah tanah rata dan juga gembur sehingga seperti ini, lumpurnya cukup untuk kita melakukan proses penanaman sahabat tani. Nah setelah kita lakukan proses seperti ini, kita biarkan selama 1 hari, kemudian 1 hari setelahnya kita keringkan, langsung kita tanam sahabat tani. Karena ini kita menggunakan pola tanam garis. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini nanti baru sorenya kita keringkan, paginya kita lakukan proses penanaman. Nah langkah berikutnya adalah persiapan bibit sahabat tani. Nah bibit yang kita tanam setelah kita lakukan penaburan kurang lebih selama 21 hari. Nah ini seperti ini prosesnya sahabat tani. Inilah usianya 21 hari. Bibit ini semakin cepat kita lakukan pemisahan atau memindahkan ke sawah, itu akan lebih cepat sahabat-sahabat, karena anakannya akan semakin banyak. Nah ini cara yang sering kami lakukan, yaitu dengan cara kita menggunakan arit, kemudian kita potong dengan arit, kira-kira kita angkat dengan tanah-tanahnya sahabat-sahabat, kira-kira kurang lebih 1 cm. Ya, ini tujuannya kita ambil cara seperti ini agar tidak stres sahabat tani, dan cara seperti ini akan cepat tumbuh. Begitu benih ini kita tancapkan, dia sudah langsung tumbuh sahabat tani, jadi tidak pakai stres dibandingkan kita lakukan cara mencabut dengan cara biasa. Nah cara seperti ini begitu kita tancapkan, sudah dia akan langsung hidup, akan normal. 2-3 hari kemudian begitu tanamnya tadi masih miring-miring, dia sudah akan langsung tegak lurus sahabat tani. Nah ini proses yang kita lakukan, kita menggunakan arit. Nah ini setelah itu proses penanaman. Nah proses penanaman ini kita dibantu oleh ibu-ibu yang merupakan pahlawan pangan nasional. Nah ini sahabat tani, karena pola yang kita tanam ini adalah pola jajar, dengan cara pola jajarnya pola jajar biasa, tapi bukan pola jajar logowo. Nah ini tukang garisnya ini. Nah ini garisnya kelihatan seperti ini sahabat tani. Jarak garis ini, jarak antar baris ini kurang lebih 25 cm. Kemudian jarak tanam antar rumpun yang satu dengan rumpun yang lain dalam satu baris itu juga sama, antara 25 sampai 30 cm. Nah seperti ini sahabat tani. Nah ini alat yang digunakan seperti itu untuk menggaris. Nah itu kelihatan bekas-bekas garis-garisannya. Dan untuk proses penanaman dilakukan bukan mundur tapi maju sahabat tani.
Ibu-ibu ini maju untuk melihat garis-garisnya itu. Jadi tinggal diikuti saja garis-garis yang sudah disiapkan. Nah, seperti inilah pola yang kita lakukan sahabat tani. Kenapa selama ini saya menggunakan pola sistem seperti ini dan hasilnya menurut saya cukup produktif ya. Daripada kalau kita tanam legowo itu kan tentu ada celah-celah yang kosong. Nah, ini tentu akan mengurangi daripada jumlah rumpun daripada padi kita. Kalau kita tanam legowo ya memang perumpunnya pertumbuhannya luar biasa, tapi jumlah rumpunnya yang berkurang. Tapi dengan pola seperti ini rumpunnya kan rata sahabat tani. Nah, tentunya di daerah saya pun juga bermacam-macam petani melakukannya. Ada yang menggunakan 4:1, 5:1, 10:1 ya, umpamanya 5 baris tanamnya dikasih selah, kemudian disambung lagi. Nah, seperti itu sahabat tani. Namun semuanya adalah pilihan. Nah, seperti ini hasilnya sahabat tani ini. Baru seperti ini. Nah, itu ibu-ibu kelihatan punggungnya. Nah, itu karena sambil maju. Dan inilah hasilnya sahabat tani. Nah, setelah kita lakukan proses penanaman dan setelah 3 hari kemudian, nah ini seperti ini. Yang tadinya pada saat penanaman masih bengkok, masih miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, ini sudah lurus sahabat tani. Artinya akarnya sudah langsung mencengkram ke dalam tanah. Dengan pola tanam seperti ini, kita arit menggunakan arit, kita ambil dengan tanah-tanahnya kurang lebih 1 cm tadi, dia stresnya lebih sedikit jika dibandingkan harus kita cabut. Nah, seperti inilah hasilnya sahabat tani. Ya, itu kelihatan ya, kan cukup luar biasa. Jadi rata jaraknya, jadi jumlah rumpunnya juga akan semakin rata. Nah, kebetulan saya punya lahan ini kurang lebih ada 65 are sahabat tani, dan dari 65 are ini alhamdulillah hasil yang kita dapatkan berkisar antara 4,5 sampai 5 ton untuk gabah basah, artinya belum kering giling. Nah, sahabat tani, inilah caranya. Kemudian setelah itu 14 hari kemudian, nah sahabat tadi seperti ini. Ini kemarin kita pupuk pada saat hari keempat, kita pupuk dengan menggunakan urea. Mestinya kita menggunakan set A. Kita pupuk jadi 65 area itu hanya membutuhkan pupuk waktu pertama hanya 1 karung saja, artinya 50 kg. Itu hanya kita taburkan saja agar pertumbuhannya akan lebih cepat. Baru setelah 10 hari baru kita lakukan pemupukan lagi dengan kita kombinasikan antara set A dan NPK. Nah, inilah hasil pertumbuhannya sahabat tani setelah 14 hari. Nah, sudah daun-daunnya alhamdulillah sudah mulai mengembang dan anak-anakannya sudah mulai keluar. Dan nanti akan kita lakukan lagi proses pemupukan yang ketiga. Kira-kira sudah anakannya sudah full, anakannya sudah penuh keluar, kita lakukan lagi pemupukan. Kita bisa menggunakan set A. Nah, baru nanti jika ada kita bisa campur juga dengan pupuk yang lain. Baru di samping itu kita tinggal melakukan perawatan, penyemprotan dan juga menggunakan bahan-bahan organik cair untuk memaksimalkan daripada buahnya. Oke sahabat tani, itulah tadi proses demi proses sudah selesai. Nah, untuk itu sahabatku sekalian, inilah pola tanam jajar biasa yang saya lakukan sahabatku. Nah, kepada sahabatku yang lainnya yang sudah sangat berpengalaman dalam proses menanam padi, boleh dong berbagi ilmunya bagaimana caranya agar petani ke depan terus maju dan berkembang. Karena channel ini kita jadikan sebagai sarana untuk belajar dan berbagi, sebagai sarana diskusi, dialog dan juga silaturahim. Nah, untuk itu sahabat tani, masukan dan sarannya sangat kami harapkan. Oke sahabatku sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.